Di tempat ini, tanahnya tidak pernah benar-benar sunyi. Ada kisah yang terkubur di balik pepohonan, kisah yang berbisik kepada siapapun yang datang mendekat, tentang malam gelap yang mengubah sejarah bangsa. Inilah Lubang Buaya, bukan sekedar lokasi, tapi saksi bisu dari tragedi yang membentuk Indonesia hari ini. Hari ini kami berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti. Gerbang ini menjadi pintu utama untuk memahami bagaimana perjalanan bangsa Indonesia di kala itu. Gerakan 30 SPKI merupakan kisah nyata dari sejarah bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih diperbincangkan dan menolak lupa. Disinilah permulaan dari sejarah itu dimulai. Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur menjadi salah satu tempat mengingat tragedi nasional, yaitu tragedi pada tahun 1965. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata sejarah, tapi menjadi saksi bisu bagi peristiwa kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik perjalanan bangsa Indonesia. Pada malam tersebut, 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dari kediaman mereka. Malam itu, 30 September 1965, kelompok yang menyebut diri Gerakan 30 September atau G30S melancarkan aksi penculikan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Target adalah para jenderal yang dianggap bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan. Melalui diorama dan panel informasi, museum ini berupaya menyajikan narasi sejarah sebagai bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya.
6 jenderal dan 1 perwira menengah dibawa ke lubang buaya. Malam itu kemudian berakhir tragis. Para korban dibunuh dan tubuh mereka dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan tersebut. Museum ini juga menyimpan berbagai benda peninggalan para pahlawan revolusi. Barang-barang pribadi ini menjadi saksi bisu kekerasan yang mereka alami. Setiap benda memiliki cerita, menggambarkan sisi kemanusiaan dari para korban tragedi ini. Seragam yang dipamerkan di ruangan ini merupakan milik para pahlawan revolusi yang digunakan sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi. Setiap benda disertai penjelasan agar pengunjung dapat memahami konteks sejarah tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan. Barang-barang pribadi seperti jam tangan dan sepatu ini menunjukkan bahwa para korban adalah manusia biasa dengan kehidupan mereka dan juga keluarga yang mereka tinggalkan. Dari ruang museum, perjalanan berlanjut menuju Monumen Pancasila Sakti sebagai simbol penghormatan negara kepada para pahlawan revolusi. 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini dianugerahi gelar pahlawan revolusi atas pengorbanan mereka demi negara dan Pancasila. Ekspresi pada patung-patung ini dirancang untuk menggambarkan keteguhan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Bendera merah putih yang berkibar menjadi simbol persatuan dan nilai Pancasila yang dijunjung tinggi. Bangunan ini dikenal sebagai rumah penyiksaan. Disinilah para perwira ditahan dan mengalami kekerasan sebelum akhirnya dibunuh. Ruangan ini dipertahankan sebagai pengingat tragedi kemanusiaan, bukan untuk menormalisasi kekerasan. Ruangan ini dipertahankan dalam kondisi aslinya sebagai bentuk dokumentasi sejarah. Diorama ini ditampilkan sebagai media edukasi agar peristiwa kekerasan dalam sejarah tidak terulang kembali. Sumur inilah yang kemudian dikenal sebagai lubang buaya, tempat ditemukannya jasad para perwira yang gugur. Pagar pengaman dipasang sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengingat atas tragedi kemanusiaan. Pada 3 Oktober 1965 sampai 4 Oktober 1965, tubuh para korban berhasil diangkat dari sumur. Bangsa Indonesia kehilangan 7 perwira yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa itu berujung pada perubahan besar, yaitu pergantian kekuasaan, gelombang represi terhadap PKI, dan trauma kolektif yang berakar dalam sejarah bangsa. Bangunan ini merupakan bangunan dapur umum yang digunakan sebagai tempat menyediakan makanan dan minuman bagi para anggota yang terlibat dalam gerakan seperti pasukan penculik, penjaga lokasi, dan orang-orang yang berjaga di sekitar basis operasi. Contohnya lubang buaya. Fungsinya adalah supaya logistik konsumsi tetap terpenuhi selama kegiatan berlangsung. Bangunan ini merupakan bangunan pos komando yang dimana digunakan sebagai pusat pengendalian dan koordinasi. Disinilah perintah diberikan, laporan diterima, strategi disusun, serta komunikasi antar anggota diatur. Pos ini berperan sebagai pusat keputusan selama pelaksanaan gerakan.
Hari ini, Lubang Buaya bukan lagi tempat sunyi berlumur darah. Tempat ini telah diubah menjadi kawasan peringatan sejarah, monumen, museum, diorama, sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban dan pengingat bagi generasi mendatang. Setiap objek, mulai dari sumur tua, patung-patung, diorama, hingga dokumentasi, menjadi saksi bisu masa lalu. Dan bagi setiap pengunjung, ini bukan sekedar wisata, tetapi pelajaran sejarah, patriotisme, dan kewaspadaan atas bahaya ekstremisme. Lubang Buaya mengajarkan hal penting bahwa sejarah seburuk apapun harus diingat, dipahami, dan dijadikan pelajaran, agar generasi mendatang tidak melupakan dan tidak terulang. Karena dari kegelapan masa lalu, kita bisa menumbuhkan kesadaran pentingnya toleransi, kerukunan, dan rasa cinta tanah air. Museum Pancasila Sakti menjadi ruang pembelajaran sejarah bagi seluruh generasi bangsa. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan untuk menjaga Pancasila, persatuan, dan perdamaian Indonesia. Jam menunjukkan pukul 4 sore, yang mana berarti Museum Pancasila akan segera tutup. Oleh karena itu, kami bergegas pulang dan memesan transportasi online. GrabCar menjadi platform transportasi online yang kami gunakan. GrabCar sangat membantu kami dalam mencari transportasi dan dapat dipesan di mana saja dan kapan saja. Pertama, buka aplikasi Grab, lalu masukkan tujuan kemana kita pergi, serta masukkan lokasi penjemputan sesuai titik. Setelah semuanya benar, tinggal pesan dan tunggu sampai dapat driver. Grab, solusi setiap perjalanan.